Gue malah ngucapin selamat karena artinya Selamat sama dia diselamatin, orang iya. ketipu sama karyawan diselamatin. Lu mesti tahu ya bahwa orang bahkan kayak Anthony Salim pun juga ada yang bisa bohongin. Selamat Mas Ahmad karena artinya lu baru bayar uang kuliah ya, dan uang kuliah ini yang penting lu paham kenapa itu kesalahannya terjadi. Dan kalau dikuncinya cuman masalah rekrutmen, gue kasih kabar lagi nih. Kita kasih solusi. Pengusaha satu ini luar biasa teman-teman. Jadi beritanya di mana-mana, di Jawa Pos, Radar Lamongan. Ini rame juga ya beberapa bulan yang lalu. Karyawan tersangka penggelapan PT Yafira Digital hadapi kerugian 500 juta. Ini perusahaan Anda? Iya, benar. Wah. Dan ini nanti bisa diceritain ya ke Coach Yusak, coachernya apalagi karena terkait people. Ya, apakah salah rekrut apa segala macam. Tapi uniknya adalah nanti berbagi ceritanya begini teman-teman. Mas Ahmad ini sempat ikutan satu workshop, dalam tanda kutip workshop fenomenal, workshop bisnis yang diadakan setiap setahun sekali. Nanti bisa diomongin ya before afternya. Nah dulunya gimana, sempat berapa tembus sebelum ikutan workshop? Kalau sebelum workshop ya Revenue, omset? rugi malahan. Rugi? Rugi. Kerja bakti. Oh ya? Kerja bakti doang kalau sebelum di lini usaha yang retail ini ya, Oke. yang penjualan. Oke. Setelah ikutan workshop itu? Sebelum ikut workshop bisa dibilang kerja bakti. Kalau setelah ikut, kalau profitability-nya bisa naik sampai 5 kali, revenue-nya sekitar 3 kali gitu. Padahal mahal tuh workshopnya tuh 69 juta tuh. Saya nggak bayar 69 waktu itu. Oh, berapa? 59 kan. 59. Iya. Saya duluan daftar. Yang duluan. pre-sale apa? Iya. Early bird gitu loh. Iya. 59. Iya. Kan sold out ya, kemarin ada Om Deddy Kobuzer juga anyway. Iya. Oke. Nanti bisa diceritain juga ya sampai akhirnya sekarang bagaimana perkembangan bisnisnya, plus cerita juga kalau tarik mundur yaitu kenapa bisa ketipu, apakah salah rekrut, apakah salah HR manajernya, atau ini itu sempat percaya sama orang apa segala macamnya. Luar biasa nih. Berapa kali ketipunya? Wah, nggak kehitung kok. Nggak kehitung. Banyak soalnya. Anda terlalu baik atau? Ya mungkin sebelumnya kan nggak pernah belajar seputar bisnis secara lebih serius ya. Jadi kebanyakan orang mulai bisnis kan jalan aja dulu kan gitu. Okay. Jualan aja dulu. Ternyata ketika sebuah bisnis itu semakin membesar, kompleksibilitasnya kan macam-macam ya. Ada masalah people, ada masalah manajemen keuangan, macam-macam. Dan itu saya rasa kan harus dipelajari kan. Karena in the end kalau misal terjadi masalah apapun di perusahaan atau usaha kita, ujung-ujungnya kan kita yang bertanggung jawab. Jadi ya itu yang menyebabkan kenapa saya karena sudah banyak banget ketipu, ya udah akhirnya saya belajar sana, belajar sini, ya ketemulah sama salah satunya bisnis 360 itu gitu. Workshop atau Workshop bootcamp 360 business blueprint itu lah ya. Ya, Ada peta jalan kebuka tuh insya Allah. Alhamdulillah. Atas izin Allah ya. Masya Allah. Kita mulai aja deh kalau gitu deh. Mungkin bisa diceritain sampai akhirnya bisa tembus profitnya aja katanya 50 M ya. Iya. Nanti di sensor aman kok. Pakai kali aja kali ya. Kita kan nggak tahu ya. Soal pajaknya compliant atau enggak kan gitu ya. Kalau pajak aman kok itu. Oh, pajak aman. Aman. Ya. Silakan sebutkan. Berarti sebut aja. Berarti profit 50 miliar gimana ceritanya tuh Mas? Masuk PPH final kan. Oh, PPH ya. Oke. Ya, aman ya, silakan kau aman. Insya Allah aman. Amin. Dia ngomong tiba-tiba mukanya berubah. Bagiannya dia. Di Profit bagian segmen ini akan ada yang direkam nih langsung. Iya makanya. Tapi nggak apa-apa lah, udah siap kan. Iya. Kasih tahu lah nanti lah ya. Mungkin bagaimana cara tembusin profit 50 miliar. Oke, anyway. Awalnya gimana Mas? Bisnisnya Mas? Sampai yang pas penipuan itu, rekrutnya apa segala macamnya. Ya kalau sebelum saya ikut bisnis 360, kalau untuk rekrutmen itu biasanya dihandle oleh HR. HR saya usianya waktu itu kalau nggak salah sekitar masih 26. Yang direkrut usia 37. Kayaknya kalau pengalaman. Oke. Sehingga ya majority hasil dari rekrutannya itu salah saya juga sebenarnya ya. Saya disclaim karena ketika terjadi apapun kesalahan di situ ya ujung-ujungnya saya harus bertanggung jawab gitu loh. Rekrutmen banyak dimasukkan, tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Nggak ada hasilnya. Hasilnya ya yang ini ketipu, yang ini ketipu, yang ini ketipu. Banyak sekali gitu loh. Industrinya apa?
Macam-macam coach. Jadi ketika kita dapat modal ya, dari profit tersebut kan kita lakukan pemecahan bisnis ya. Kita lakukan pemecahan bisnis. Pikirnya biar ada revenue tambahan dari sisi ini. Sebagai contoh, ada satu karyawan, ya kita coba lakukan pemecahan lini bisnis. Kita kasih modal nih 200-300 juta untuk membentuk lini usaha baru. Jalan awalnya, habis itu ya hilang tuh. Industrinya jasa. Oke. Ada jasa AC, jasa ini. Oh, service. Ya, karena itu hanya tujuannya untuk biar ini uang biar bisa lebih dimanfaatkan gitu loh. Ada uang lebih itu ya. Salah satunya juga gini juga. Kalau yang di sisi trading itu kan kita kan nggak terlalu membutuhkan banyak SDM ya. Nah, saya itu sekarang itu lebih seneng bikin usaha yang melibatkan banyak orang gitu loh. Sehingga nilai manfaatnya itu biar lebih berasa kepada orang. Karena posisi kantor kita itu di tengah-tengah lingkungan gitu loh. Di tengah-tengah lingkungan kan nggak enak banget ya coach ya. Nanti di tengah-tengah lingkungan kelihatan ada bangunannya gede, tapi nggak bisa menyerap tenaga kerja di situ kan gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan saya kenapa kok sekarang ini kan bikin bisnis helm, produksi ini, produksi itu gitu. Oke. Yang bisnis helmnya itu udah jalan memang berapa lama? Kalau untuk produksinya jalan sekitar termasuk dengan risetnya itu 2 tahun. 2 tahun ya. Ya itu proses ketipu 500 juta itu ya di situ itu. Di helm itu. Di helm itu. Helmnya berarti produksi sendiri di pabrik ya? Ya benar. Oke, kita tahan dulu bentar ya. Mungkin kalau ngomongin dari tadi people, sebelum ke keuangan Coach Susak gitu ya, memang beliau expert di situ, kita ke Coach Reni dulu bentar ya. Sebenarnya salah nggak sih terlalu percaya sama orang? Salah berarti ya? Enggak juga lah. Hah? Enggak lah. Kalau Ini jadi sama orang karyawan yang sendiri loh beritanya loh. Tuh, karyawan tersangka penggelapan. gue malah ngucapin selamat karena artinya Selamat dia diselamatin orang iya. ketipu sama karyawan diselamatin. lu mesti tahu ya bahwa orang bahkan kayak Anthony Salim pun juga ada yang bisa bohongin. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, gue juga nggak bisa bantu terlalu banyak karena gue juga dibohongin kan. Ya. Ada yang bohongin gue namanya udahlah nanti ya. Oke, fokus ya. Fokus ya. Di sini nggak ada Gua suka namanya lupa Mulyono, ya. nggak ada yang namanya Mulyono di sini. Gue juga Adanya suka lupa, ini kan podcast Ahmad. rezim ya, jadi gue nggak boleh macem-macem gitu kan. Jadi selamat mas, yang penting gini, namanya bukan selamat ya? Bukan Ahmad. Ya. Selamat Mas Ahmad, karena artinya lo baru bayar uang kuliah tuh. Ya, dan uang kuliah ini yang penting lo paham kenapa itu kesalahannya terjadi. Dan kalau dikuncinya cuman masalah rekrutmen, gue kasih kabar lagi nih. Gue tadi coba nyari di sini belum ketemu. Nanti kalau tiba-tiba ketemu gue kirim untuk ditayangkan. Ya, Ada sebuah kajian namanya meta analysis on assessment tools. Jadi meta analysis itu gini, dia mengkaji kajian. Oke. Jadi bukan cuman mengkaji satu hal, tapi dia mengkaji banyak alat. Makanya disebutnya meta analysis. Oke. Semua teknik rekrutmen interview sebut apa lagi? Psikologi, apalagi psikotes, apalagi? Apa? Gue jadi lupa namanya. Role play, apalagi? Grup interview. Grup interview. Semua itu FGD. nih, hasilnya ya, hasil dari meta analysis ini yang nanti gue akan provide, bisa dicek di mana. Dia mengkaji lebih dari 30 tools yang digunakan oleh semua perusahaan yang ada di muka bumi ini ya sejak kurun waktu sekitar 50 tahun. Ya, dan dia mengkaji seberapa tepat hasil assessment dengan orang sebenarnya. Gue tebak yang gua paling tebak tinggi ya. persentasenya kira-kira berapa? Oke, gue tebak ya berarti tingkat akurasi ketahuan Kalau ini 100% orang. tuh artinya gini, Iya. ini hasil assessment Ahmad, ini Ahmad sama. Udah sama. Nah. Jadi istilahnya nggak ada potensi dia nipu, dia kamuflase, muka dua, nyamar apa segala macam ya. Bisa. Itu interpretasi yang lebih dalam lagi. Oke, Tapi yang paling simpel gini, apapun yang dikaji tentang orang ini adalah tentang orang itu artinya assessmentnya 100% akurat. Iya, betul. Nah, kira-kira berapa persen? Kalau udah risetnya panjang, orang ini juga orang expert, 30 kali profesor mungkin. Sorry, gue ini. Ada riset, maksudnya assessment terbaik tuh bisa sampai berapa persen? Gitu kayak misalnya apa ya? Grup interview deh atau Atau IQ. psikotes. Ya, itu kira-kira
berapa persen sesuai untuk assessment? Ya, di atas 50%, artinya start from 51 berarti udah dominasi sih, 55 lah. Kan nggak mungkin sempurna juga lah. Assessment gua pernah di-assess sama salah satu headhunter ya untuk posisi CEO. Itu di 91%. Tuh, 91. Pernah, Gue 55. Nah, akurasi 91%-nya itu yang kita mau kaji. Nah, betul. Ya betul, kan? betul. Nah, kan mengatakan 91% itu ada basisnya, tapi semua assessment menurut meta-analysis ini paling tinggi adalah 27%. Hah? Itu antara hasil assessment dan Actual orang actualnya. Yes. Oke. 27 kecil banget. 27. Jadi Iya, ada 73% ruang lo salah Lu sebenarnya. salah. Makanya Jadi assessmentnya yang salah atau gimana nya? tidak ada assessment di muka bumi ini Yang yang benar. bisa melampaui 30%. Artinya ketika assessment before after ya. Ya jadi begitu di assess, let's say misalkan dia 90% mendekati kecocokan misalkan gitu ya. Begitu di actualnya ternyata cuma 27%. Gitu ya maksudnya ya. Bahwa pada saat dibilang compatible, Heeh. itu 27% compatible. Oh. 73%-nya itu nggak tahu. Jadi Bisa juga enggak. salah di scoringnya atau gimana coach kalau kayak gitu? Nomor satu, human dimension itu ternyata begitu luas Oke. dan sangat tidak mungkin bisa dipampatkan ke dalam Iya, measurement. Iya. Dan yang ditunjukkan di sana adalah dua kata aja sih, jangan songong. Oke. Terkait dengan orang, jangan songong. Oke. Diulangi lagi apa? Jangan songong. Iya. Kenapa? Karena kita bisa jadi menggunakan alat itu untuk membenarkan apa yang kita pikir tentang orang ini. Kita udah Iya. suka tentang orang ini. Iya, Ini iya, yang gue nggak usah sebut perusahaannya ya. Misalnya di BUMN, gue nggak boleh sebut ya, Itu kan, dimanapun itu. tapi kan belum tahu yang mana. Gue nggak sebut yang di mana. Kebanyakan yang terjadi adalah assessment center itu digunakan untuk membenarkan karena gue pengen Yusak jadi CEO. Artinya ada. Bukan untuk mengakses. Iya, Tapi iya, supaya iya, gue iya, nggak iya, ditunjuk iya, bahwa iya, nih iya, gue iya. pengen Yusak jadi CEO. Oke. Bukan Tapi kan gue doang loh. Iya memang Iya, iya. jabatan politis dong Iya kalau memang betul. itu. Tapi maksud gue ya udah daripada lo buang body kayak begitu, pahami bahwa atas semua assessment yang lo miliki, semua tools itu, penelitiannya mengatakan tidak ada yang lebih dari 30%. And that's fact. So what does that mean? Lo harus reserve beberapa hal sebelum lo bisa menyerahkan semuanya ke dia. I see. Gitu. Dan artinya gini, ya lo juga mesti menata ekspektasi lo tentang dia dong. Iya. Siapapun dia, Iya. sekeren apapun dia. Dan cara yang paling efektif adalah justru membiarkan orang itu bekerja dan mengamati. Iya. Gitu. Oke. Nah, gimana responnya dari Mas Ahmad itu sendiri ketika dengar Coach Rene? Maksudnya kita coba tarik mundur ya. Manajer HR-nya saat itu 26 tahun. Yang diwawancara 30. 37, Ya. 38. Sebenarnya umur juga bukan isu-isu amat ya. Mungkin ya. Tapi nggak tahu deh. Kira-kira boncosnya di mana tuh Coach? James Moore tuh pernah bilang begini, kalau lu udah mengelola bisnis berhubungan dengan banyak orang, ada dimensi triangle yang lu harus pikirkan. Satu aspek yang semua pebisnis jago itu bisnis. Dia jago banget udah ngomongin bisnis. Ya. oke. Soal gimana gue bisa profit, gimana gue bisa lebih profit, which is fine. Tapi ada dimensi yang lain namanya institusi, dan dimensi yang satu lagi namanya kultur. Karena Oke. bisnis itu bukan masalah trading doang. Bukan masalah lo beli murah jual mahal. Tapi bagaimana lo bisa membangun sebuah institusi, itu namanya gini, yang what you build is an institution. Institusi itu adalah ada struktur di sana, ada SOP yang paling gampang, ada prosedur, gimana uang masuk, gimana uang keluar, kepada siapa seseorang bisa terpercaya, check and balance itu institusi. Dalam skala yang lebih besar, institusi muncul seperti pada pemerintahan. Dan baru kemudian terakhir kita ngomongin kultur, supaya orang di sana nggak cuman ya bertransaksi doang, tapi mereka terpanggil, bukan cuma ngelihat peluang, tapi terpanggil. Nah, kalau gue menduga, dan ini assessment sok tahu lagi-lagi, secara bisnis jenengan itu mumpuni, tapi yang harus dibantu adalah terkait institusi. Ya. Baru kemudian kita bisa masuk ke aspek kultural, gitu. Kenapa? Karena ini kajian yang lain ya. Tidak ada orang yang dibohongi. Yang ada orang membiarkan dirinya dibohongi. Jadi sebenarnya clue itu sudah ada. Bahwa clue saya akan dibohongi itu sudah ada. Iya. Dari mana cluenya? Gini, gue pernah ngomong ke lo ya, yang paling simple itu orang tuh sebenarnya tidak berkapasitas untuk bohong. Nyebelin ya. Contoh ya, tanya gue deh apa kabar. Apa kabar Coach? Ya alhamdulillah lah, masih dapat kerjaan. Informasinya itu alhamdulillah, betul nggak? Iya. Betul ya. Iya. Tapi yang lo rasain alhamdulillah nggak? Ya enggak gitu. Nah, Gitu responnya. Tinggal lo pilihannya melihat gue
bagaimana gue menjawab Atau penjawabannya. atau informasi jawabannya. Kan gue menjawabnya alhamdulillah, nothing wrong with that. Kalau lu cuman sekelebetan, lu lagi di setengah kesibukan lain, mungkin lu nggak perhatian bahwa si Rene ini sebenarnya ngomong alhamdulillah cuman pro forma aja, tapi dia nggak merasa alhamdulillah. Oke. Ada beda antara rasa dan informasi. Human being, bahkan penipu yang paling handal sekalipun, biasanya dia membiarkan diri dia untuk diketahui. Oh, Jadi- ini nyambung nggak ketika sekarang, ya gue nggak bilang semua ya. Sekarang eranya flexing, taunya belakangan baru ketahuan dia terlibat dalam pencucian uang misalnya. Iya banget. Padahal dia muncul kan ke permukaan kan. Dan itu kan justru memberikan clue ya, bahwa lihatlah aku. Ya, ada film bagus banget ya, Catch Me If You Can, yang main Leonardo DiCaprio. Betul. Ya, tentang bagaimana kehidupan con artis yang jago bohongin orang. Dan yang dia masuk adalah ke psyche orang itu. Dia memberikan apa yang orang itu butuhkan. Gitu. So, kalau gue menduga mungkin dirimu itu mendapatkan keuntungan yang baik kan waktu itu dari kisahnya ya, Iya. dan ingin berbuat baik. Jadi ada kebutuhan untuk berbuat baik, ada kebutuhan untuk juga dilihat baik. Atas apa yang sudah saya dapatkan, saya ingin lebih banyak orang merasakan. Nah, apa yang dinihilkan di situ? Kehati-hatian, otomatis. Kenapa? Karena yang lebih dominan adalah keinginan untuk membantu. Tapi Harusnya, sisi lain, keinginan untuk membantu kan kalau berjalan sendiri dia nggak dibalance dengan apa? Keinginan untuk berhati-hati. Karena jangan-jangan orang ini bukan butuh bantuan. Iya. Gitu. Itu relate Oke. semua sih apa yang disampaikan Coba oleh ceritain deh. Coach Rene. Jadi Coba gimana? memang benar ketika seorang penipu itu mau nipu, itu sinyal-sinyal itu udah ada. Contohnya Iya kan? gimana? Boleh belajar nggak kita di sini? Ya ada. Jadi misal contoh ya, dari gaya hidup si manajer ini itu udah ketebak gitu loh. Kok HP-nya ganti ya? Dapat duit dari mana ini kan gitu kan. Minimal dari situ kan saya tahu gitu loh. Saya tahu, terus dari teman-teman yang lain ketika komunikasi itu juga udah mulai beda gitu loh komunikasinya. Jadi dari kan dia manajer tuh ngendel bawahan. Nah, si bawahannya ini ketika saya ajak ngobrol itu udah mulai berbeda. Udah ketahuan itu Apa sebenarnya. bedanya di mana maksudnya? Sebelumnya, misal gini ya, sebelumnya itu dia kok terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Orang kalau nyembunyiin sesuatu kan biasanya kan Butuh kelihatan energi banyak. gesturnya dan lain-lainnya kan gitu. Dan kata-kata yang dipakai, Der. Ya, diksi kata-kata yang dipakai, dia biasanya tidak pernah menjawab secara lugas. Biasanya selalu tektok, muter. Jadi kalau ditanya, lu melakukan itu nggak? Bapak bayangin nggak kalau aku ngelakuin itu? Loh, kalau malah nanya balik gitu ya. Nah, biasanya gini, emang butuh dilatih sih. Tapi nomor satu yang harus kita kuatkan itu bukan melihat si penipunya, tapi ke diri sendiri. Tentang intention saya saat ingin melakukan sesuatu tuh kenapa? Gitu, dan biasanya akan diperlihatkan, bro. Oke, kita ke Coach Yusak dulu aja kali ya. Coach, ini kan ada duit yang diputar ya, dari duit yang nganggur dalam tanda kutip ya. Akhirnya total berapa penipuannya sampai 2 miliar tadi kita ngobrol di belakang kamera kan. Ini 500 juta dari berita dari Radar Lamongan, satu kasus. Sementara totalnya ada berapa? Ada Banyak lah. Bentar, boleh cerita dikit aja. Apa-apa aja poin-poinnya, ketipu di ini, diputar ke sini, main cepet aja coba. Iya, rata-rata ditipu sama karyawan hampir semuanya. Masalah karyawan kok malah diputerin bisnis gimana sih? Dia Ya ingin kan kita kasih baru kesempatan. Iya benar. Ingin memberikan kesempatan bahwa kalau gue bisa berhasil, lu juga mestinya bisa berhasil. Tadi insting untuk berbuat Iya, baik. tapi tolak ukurnya performanya dia kah? Nah, Enggak. Itu dulu tuh. Enggak. Jangan-jangan Enggak. emosional personal. Subjektif. Wah, karena dia wangi nih hari ini pagi nih gitu ya. Takutnya dia kamu bisnis gitu. Atau mungkin dari sisi kebutuhan gitu. Lu juga wangi sih. Sisi kebutuhannya apa? Maksudnya gini, maksudnya sayanya yang merasa butuh. Ini saya merasa butuh melakukan ekspansi ke sini kan. Karena ada budget itu kan. Ya jadi ya daripada nganggur ya udah diputer aja. Akhirnya lebih milih memaksakan muter di saat kondisi people-nya belum siap gitu. Karena di workshop itu ada kan quotes-nya Coach Yusak itu kalau mau ekspansi bisnis itu bukan seputar modal, tapi seputar people-nya. Coach Yusak kan pernah bilang gitu tuh di Business 360. Powerful itu. Pas aja kalau kita bahas ekspansi, niatnya ada duit nganggur pengen diputar yang nantinya akan menjadikan revenue stream baru harapannya. Tapi ternyata meleset. Sebenarnya simpel pertanyaan, kalau dari kasusnya Mas Ahmad ini, Coach, sebenarnya duit lebih itu yang paling tepat di gimana ini sih? Maksudnya apakah memang dijadikan
internal aja nggak perlu diputar. Tapi sementara kan kita butuh pengembangan bisnis. Iya, oke. Ya kan masalahnya nih udah saatnya go gitu loh. Iya. Ya, Oke. EBITDA positif, Iya. GMV Iya, growth ya. Oh, iya. Revenue growth, EBITDA positif, cash flow surplus gitu kan. Iya, mau ngapain lagi? Ada cash, nggak defisit Ya. loh. Ini ceritanya nggak lagi Ya, defisit ya, dong. Profit and surplus. Iya, Iya. profit Tuh. and surplus ya. Tuh. Oke. Ya puter lah nambah cabang langsung. Iya, betul. Gimana Oke, tuh, jadi gini, Coach? ini sudut pandang keuangan ya, relate dengan yang sampaikan Coach Rene tadi. Di finance juga ada yang namanya fraud triangle. Ini gue juga pelajarin ini gitu ya. Jadi ketika fraud, jadi menarik nih datanya nih. Seperti yang Coach Rene tadi sampaikan, bahwa fraud itu terjadi sama semuanya. Fraud terjadi semuanya. Bahkan bukan cuma karyawan yang fraud, anaknya owner pun fraud. Gitu ya. Saudaranya owner pun fraud. Bahkan ownernya pun fraud. Jadi fraud itu tidak melihat siapa itu, gitu kan? Tidak melihat siapa yang akan melakukan. Ternyata di teori itu mengatakan kalau orang itu punya kebutuhan dan orang itu ada kesempatan. Yang kedua, dia tahu pembenarannya, selesai. Jadi yang pertama dia kebutuhannya ada. Contoh nih, orang yang nggak punya kebutuhan itu cenderung nggak melakukan fraud. Tapi ketika siapa yang tahu ya, kita sekarang kebutuhan bulanan aman-aman, tiba-tiba ada tagihan anak sekolah gitu, ada kebutuhan nih, yang kita nggak ada uangnya. Lalu dia bekerja di satu tempat dan di tempat itu ada kesempatan. Kesempatannya apapun ya, baik yang di dalam maupun dia bermain di luar, whatever gitu ya. Lalu dia akan berpikir nih, ketika ada kesempatan, kalau ketahuan, kira-kira gue ngomong apa ya? Dia bilang aja, nggak kepake dulu, pinjem dulu, ini dulu sekali. Itu udah ada tuh. Ketika itu udah lengkap semuanya, terjadi fraud. Nah, jadi sebenarnya ini benar kata Coach Rene, apa yang terjadi sama Pak Amin ini, Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Saya panggilnya Pak Amin ini. Pak Amin nih. Betul ya? Kan Muhammad Amin. Muhammad Amin gitu kan. Masya Allah. Saya ketemu di Madinah sama dia, masalah di Masjid Nabawi. Masya Allah. Saya panggilnya dia Amin. Saya tuh habis Good Business 360 secara random itu kalau nggak salah bulan Februari kan? Iya, Februari. Bulan Februari dari sekian kemungkinan itu bisa ketemu Coach Yusak Iya, saya di Masjid Nabawi. Saya lagi di salah satu kajiannya kajian. Ustadz Ariful Bahri Masya ada Allah. masalah Pintu juga. 19 tuh Iya, ya. pintu 19. Masya Nah, Allah. jadi poinnya adalah apa yang terjadi ini biasa. Nah, yang kedua, yang tadi sampaikan Coach Rene bahwa ini kita bukan ketipu, tapi kita membiarkan diri kita ketipu. Itu betul sekali. Artinya kita tahu bahwa sistem kita lemah. Kita tahu bahwa kita ini orang baik. Kita tahu bahwa karyawan-karyawan kita itu bukan orang yang kompeten. Cuma kita nggak tega aja kalau mecat dia atau ngeluarin dia karena kita pengen berusaha untuk berbuat baik dan kita membiarkan diri kita ketipu kok. Itu tuh. Kenapa? Mau Betul kan kayak menyampaikan gitu. sesuatu. Kondisinya, Iya, loh. kan yang paling terlihat tegas di depan saya ketika itu ikut Business 360 ya, yang memberikan jawaban paling tegas ya kalau udah nggak bisa diapa-apakan ya tembak langsung aja gitu loh. Ya. Pecat. Itu Coach Yusak. Ya, nembaknya kan mau kayak Nembaknya saya ingat gini sekali kan. tembak. Kalau memang kondisinya kayak gitu, dikumpulin nih orang-orangnya. Kalau saya suka sekali tembak, karena saya nggak mau banyak makan waktu gitu kan. Contoh gimana sekali tembak tuh? Kumpulin semuanya, beresin semuanya selesai. Jadi nggak perlu yang diirit-irit gitu loh. Karena ada juga ya Coach ya. Nah, itu saya Dikasih gitu. beban lebih Jadi, berat kita gitu. ini Prolonging dulu. misery. Iya. Penderitaan diperpanjang. Iya, pertimbangan diperpanjang gitu. Kalau gua enggak, oke ini ada masalah, ada buktinya, ada semuanya, kumpulin, selesain. Sebulan selesai. Jadi saya nggak mau setahun karena nggak produktif nanti. Jadi saya ajarin dia kalau memang ada kayak gitu, kalau saya tipikalnya, kalau memang ada buktinya dan ini membuat kondisi perusahaan nggak baik dan mempengaruhi yang lain. Saya pernah bilang gini, correct me if I'm wrong, Coach. 10 kita punya karyawan, 9 bagus, 1 jelek, 9-nya bisa ikut jelek. Gitu kan. Artinya 1 ini suka ngebawa-bawa nih. Toxic gitu ya. Dia narik-narik nih. Termasuk soal fraud. 9 dia nggak fraud, 1 fraud dan dia terang-terangan fraud dan kita biarkan dia melakukan Yang fraud. lain ikut. Semuanya akan fraud. Simple. Gitu ya. Ada kita buat peraturan perusahaan nih. Ya, masuk jam 8 pagi. Oke, jam 9 ya 9 karyawan kita masuk sebelum jam 8. 1 masuk lewat jam 8 dan kita nggak melakukan apapun terhadap 1 orang ini, maka besoknya yang 9-nya akan datang lebih dari jam 8. Artinya, kita membiarkan sebenarnya. Kenapa yang 1 ini begitu ditanya, yang 1 ini siapa? Gak enak Coach, itu saudara. Gak enak Coach, itu teman. Nah, itu bukan masalah teman.
kita membiarkan diri kita memang dirampok kalau kayak gitu. Iya. Pasti Kan mikirnya gitu gini kan, kan. studio aja boleh. Terus Iya, aja tuh. udah pasti dong. Udah pasti. terus aja ntar itu jadi Iya. niatnya mau mewarnai tapi malah diwarnain kan. Iya, itu akhirnya yang bagus jadi jelek. Makanya kan ya kalau kita di Islam juga diajarin kan, ya kalau bergaul dengan siapa kan gitu ya. Itu akan kena semuanya tuh. Yang kayak gituan ya menurut saya ya makanya saya bilang sekali tembak aja. Dan yang kedua nih, kebanyakan nih orang Indonesia nih pengalaman saya ya. Ini kaitannya sama keuangan, Coach. Memang keuangan itu at the end of the day ujung-ujungnya ruginya gara-gara manajemen people gitu, menurut saya gitu. Saya selalu bilang gini, kebanyakan dari kita takut ngeluarin orang gara-gara kasihan sama orang tersebut. Saya sampai hari ini ya pengalaman ya, orang yang saya keluarin tidak ada hidupnya yang susah, nggak ada yang jadi pengamen, nggak ada yang jadi gelandangan, nggak ada, semuanya baik-baik aja. Artinya rezeki udah ada yang ngatur kan. Jadi kalau kita ngeluarin, kita mikir anaknya gimana, ngapain dipikirin? Iya. Kita nggak pernah disuruh untuk mikirin dia seperti itu gitu kan. Dengan catatannya memang dia udah buruk ya. Iya, Dia dia nggak udah mikirin buruk anaknya segala gimana. macam. Anaknya itu kan juga jadi korban nantinya. Iya, nanti jadi korban dari bapaknya. Jadi jangan usah takut kalau kayak gitu. Itu relate semua itu yang disampaikan Coach Yusak. Sikat aja. Dengan lo mengeluarkan justru lo membantu, memberikan sinyal yang kuat. Membantu. Ya. Betul. Dan caranya harus baik, nggak usah maki-maki, nggak Ya, usah marah-marah. betul. Oke. Waktu itu berarti yang didapati bukti-bukti sudah kuat dan bisa dibilang berarti pecatnya terlambat. Terlambat. Berapa lama dari proses yang udah diketahuin? Ya udah beberapa bulan gitu. Menghambat apa? Coba agak sedikit teknis ya. Menghambat pemasukan, pendapatan. Pengen tahu nggak? Boleh. Enggak sih, kalau yang ada beda-beda case-nya kan. Kalau ada satu case yang itu malah opportunity profit yang seharusnya didapatkan malah hilang semua. Ada yang gitu, ada yang memang dia itu lini usahanya terpisah ya. Jadi nggak ganggu yang utama, sehingga kalau kerugiannya ya mungkin secara finansial gitu loh. Ya maksud saya gini, opportunity atau memang sudah ada PO-nya. Kalau udah ada PO kan lebih fatal lagi tuh. Kalau atau masih batas ada peluang, ngerti nggak, dibukain bisnis ini karena memang ada PO, ada sukuk, ada project, ya memang harus dikerjakan gitu, ada order dan seterusnya. Atau memang masih bisnis dari kanvas, Dari nol. dari nol. Dari Tapi nol. tahunya itu opportunity. Dia saya beri kebebasan untuk memilih. Dia minta atau dia ditunjuk? Saya yang nunjuk. Karena itu tadi atas kebutuhan. Saya merasa ada kebutuhan. Itu case yang itu loh, beda loh sama case yang ini kan. Nggak ada lagi banyak. Kalau case yang 500 juta itu udah mutlak dibawa kabur sih itu. Itu kan manajer yang membawa Oke, kabur. coba kita pretelin ya, biar ada banyak angle obrolannya. Yang pertama 500 juta ini industrinya helm. Ya, Terus berapa lagi? ada 200 juta. 200 juta apa? 200 juta itu yang mulai dari nol. Mulai dari nol, Ya. kayak servis AC. Ya, Terus tambah lagi itu. ada ya apa namanya? Saham juga ada yang pernah bawa kabur uang tapi bisa sebelumnya ya, terus bisa balik lagi. Berapa nilainya? Ya, gede-gede sih. Ratusan juta juga. Ratusan. Rata-rata kalau kerugian ya biasanya ratusan sih. Total Saham berarti apa maksudnya? Nggak ada ini apa namanya arbitrase itu. Dia Kan punya- operatornya kan dia gampangnya punya gini loh. bisnis. Ya. Operatornya itu kan pegang akses, gampangnya pegang akses rekening transfer gitu ya. Nah, rekening transfernya kan kita kan waktu itu saya belum terlalu ketat ya seputar keuangan. Jadi laporan keuangan paling ngeceknya berapa. Pokoknya kalau ada saldo buat gaji karyawan ya berarti masih aman, masih seperti itu. Jadi kita nggak teliti banget seputar buku besarnya gitu loh. Dicatat tapi nggak dibaca. Sampai total terakhir di 2 miliar. Abis itu apa yang dilakukan masnya? Ya Desember kemarin 360 itu kan bulan November ya. Ya Desember itu saya lakukan rombak total-totalan sih. Saya mulai dari people-nya dulu. Jadi yang disampaikan Coach Yusak itu tadi yang belum selesai ditembakin semua dulu. Oh, di Desember dieksekusi semua tuh ya? Iya benar. Kebetulan kontraknya juga Sudah habis. selesai. Biasanya kalau sebelum itu kontrak habis pun ini udah terindikasi nggak oke, biasanya kita juga kasihan juga ya, perpanjang aja wes. Biasanya gitu. Kalau kemarin udah mentalitinya udah nggak gitu semenjak ikut 360 gitu. Oh, Masya Allah. Jadi kita restart ulang. Saya ngitungnya dari bulan Januari ya gitu. Jadi Desember itu tutup buku lah. Januari kita mulai Oke, baru kembali. lagi dengan SDM yang lebih fresh gitu loh. Tadi kan Anda mengatakan bahwa udah menyinggung dulu mengenai 360 ya. Iya. Boleh tahu nggak berarti sekarang udah masuk teknisnya aja nih. Begitu ikutan workshop 360 Business Blueprint, karena memang udah kalut banget apa segala macamnya. Terus apa akhirnya yang didapat dari segi selain yang barusan dijelaskan gitu? Akhirnya kebuka nih. Ya
Sangat banyak. Jadi mulai dari mindset tentang mengelola people-nya itu cukup banyak juga. Mulai dari rekrutmen. Misal gini ya, kalau dulu ketika kita rekrutmen itu waktu saya itu habis banyak. HR masukin karyawan kan, nah, nggak sesuai. Tapi tetap saya motivasi, tetap saya latih. Berharap dia bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Jadi motivasi terus tuh saya kerjaannya. Terus sedangkan di 360 kan diajarkan kan, jangan masukkan karyawan yang perlu kamu motivasi, tapi ambillah karyawan yang sudah termotivasi lalu inspirasi gitu loh. Gitu kan. Oke. Belajarnya bagus. Itu Coach Mo yang ngomong. Ya. Coach Mo. Jadi dapatnya kan dari 360 itu kalau kalimatnya kalau nggak salah gini kan, great corporate don't hire skilled people and motivate them, but they hired already motivated people and inspire them gitu kan. Kurang lebih gitu kan kata-katanya. Itu saya hafal karena itu paling kena gitu. Paling kena banget ya. Terus yang membedakan apa? Kan semua juga sama, ngajarin bisnis juga. Di 360 Business Blueprint ini kok akhirnya kan banyak yang kena. Kok kayaknya dari tadi saya denger tuh banyak komunikasi sekali dengan mentor. Jadi nggak satu arah sih mentor-mentor. Bukan hanya sama mentor sih, sama teman-teman peserta lain juga ada. Bahkan kemarin juga ada kok dari yang teman-teman dari 360 ya, yang main ke tempat saya jauh-jauh dari Jakarta ke Lamongan juga ada juga. Ya? Wow. Kolaborasi ya. Oke. Ya, ini loh, Kurma Alif. Iya, Kurma Alif. Kurma Alif. Oh. Kurma Alif itu. Mas Agung ya. Ya, Mas Agung. Itu Jadi networking juga dapat di situ ya. alhamdulillah. Ya, karena memang polanya kan apa ya? Nanti habis ini juga saya setelah dari sini juga ada main ke salah satu alumni juga nanti. Oh ya, alumni 360 Business Blueprint. Bisnis Blueprint. Bisnis apa dia? Ini parfum, yang parfum. Yang 200-an miliar juga ya itu ya. Yang revenue-nya setahunnya ratusan miliar itu kan di TikTok penjualannya. Parfum. Parfum, ya. 50 ribuan, 60 ribuan apa misalnya segala macamnya sampai tembus ratusan miliar tuh dia tuh omsetnya tuh. Masya Allah. Oh iya, dia alumni kita juga tuh. Iya. Oh, Ya, itu luar biasa memang. Itu luar biasa. Saya juga kan ada satu komunikasi ya dengan alumni ya. Itu terakhir kalau salah dia ikut gitu ya. Itu revenue-nya nggak sebesar sekarang. Tapi terakhir saya ketemu gitu ya. Dia sebulan nih. Itu 50 miliar sebulan. Bisnis UKM. Usaha kecil miliaran. Gitu kan. Wow. Iya, UKM banget kan. Dan itu betul-betul impact banget dari 360 Business Blueprint sih. Oh, oke. Jadi saran saya teman-teman, insya Allah ini kan kita ikhtiar bareng-bareng ya. Untuk di 360 Business Blueprint yang di tahun ini, karena memang ini kan seasonnya kita bikin setahun sekali. Nah, kalau pengen merasakan apa yang didapat seperti yang dirasakan oleh Mas Ahmad dan kawan-kawan, ada yang parfum. Iya. Apa namanya? Aku lupa lagi namanya. Iya. Ya itulah gitu ya. Oktarin apa? Oktarin. Iya bener Oktarin. Iya, Oktarin dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman coba deh. Ini pastinya menjadi momen penting buat para pengusaha. Kadang kita begitu masuk ke dalam itu tahu tuh borok-boroknya. Kenapa? Karena selama ini jangan-jangan imun. Betul. Ya kan? Ini kayak saya pernah kasih contoh tuh bahwa kita di ruangan ini gua kentut terus tiba-tiba gue dicengin. Jijik lo Der. Akhirnya setengah jam kemudian kan hilang tuh baunya karena kita udah imun. Nggak lama Renat masuk. Lu pada betah banget lu pada lu laki-laki di sini ruangannya Sindrom WC. Iya gitu lah. Perasaan gue udah 30 menit yang lalu karena harus lihat dari sudut pandangnya orang luar ya. Itu dia. Jadi gimana caranya nih buat teman-teman sekarang kita lagi buka lagi 360 Business Blueprint yang volume ketiga. Insya Allah banyak tambahan-tambahan dan gebrakan-gebrakan baru. Salah satunya adalah ada coachernya lanjut. Ada Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno yang kemarin kayaknya per hari ini ya sudah tutup. Udah beberes ya? Sudah beberes dia. Tutup Diangkat tutup lagi rumah kok dinas. nanti kan. Diangkat lagi. Diangkat lagi. Diangkat lagi. Oh gitu ya. Pak Sandiaga Uno ada bosnya Bluebird, Pak Sigit. Oke. Ada juga CEO-nya House, minuman House, minuman kekinian, Mas Gufron, dan lain sebagainya. Insya Allah penjajakan juga sama Pak Bahlil juga lagi mau kita nunggu kabar nih. Jadi kenapa? Karena temanya sekarang lebih seriuskan, lebih di scale up-nya lagi, lebih dieskalasi lagi. Karena banyak bocoran yang sekarang kita harus cari tahu tentang IKN, DKJ, Indonesia Emas 2045. Wow, jadi isunya nih benar-benar mikro to makro. Nah, jadi kita harus kita contek abis-abisan blueprintnya teman-teman. Karena jangan sampai kita cuek-cuek tahu-tahu udah 2045 dan lu belum jadi pemain, masih jadi penonton. Itu yang masih jadi masalah tuh. Nah, jadi gimana caranya tanggal 4 sampai berapa tadi? November. Informasi lebih lanjut ada di bawah sini nih. Teman-teman masuk aja, klik aja link di deskripsi di bawah untuk pendaftarannya. Total maksimal 100, setelah itu kita tutup.
Oke, mungkin Coach Ustaz ada mau disampaikan terkait Mas Ahmad ini. Ya. Oke. Jadi memang ya kaitannya sama keuangan ya. Iya. Jadi yang namanya normal ya bahwa perusahaan ketika udah mulai berkembang ya dia pengen ekspansi. Ekspansi ini kan macam-macam ya. Dia bisa misalkan buka area baru atau buka cabang baru gitu kan buat teman-teman yang main F&B, atau dia product development, atau dia diversifikasi dan segala macam. Cuma yang challenging sebenarnya sekarang ini adalah ketika kita tahu ya bahwa kondisi ekonomi nggak seperti kemarin. Betul ya, kondisi kita saat ini itu udah nggak, semua investor pasti minta diskon kalau mau masuk. Ya, udah lebih dari 20 investor gue temuin di tahun 2024. Hampir semuanya itu memasang menghitung metode valuasi dan segala macam udah nggak kayak kemarin. Mereka banyak meminta diskon dan intinya uang lagi mahal sekarang. Bahkan dari mereka mencari perusahaan-perusahaan yang profitnya lebih bagus dibandingkan yang kemarin yang hanya cukup tumbuh. Nah, ini tantangan nih. Jadi tumbuh aja nggak cukup sekarang. Jadi bagaimana tumbuh secara sehat, secara fundamental kan gitu kan. Nah ini menarik nih. Bagaimana growth rate-nya bisa kita jaga, bagaimana EBITDA margin kita bisa jaga, dan bagaimana cash flow kita bisa jagain. Karena kalau kita mengandalkan pendanaan sekarang, ini juga lagi sulit. Tadi betul tuh, ini perusahaan profit. Nah cuma yang jadi tantangan adalah kalau kita mau tumbuh, itu kemana? Kan gitu kan. Mau kemana itu duit mau diputar. Saya selalu bilang ke teman-teman gini, kalau Anda punya bisnis yang bagus, ya growth-nya oke, profit-nya oke, cash flow-nya oke, maka perusahaan di dunia ini yang layak diinvest adalah perusahaan Anda sendiri. Kadang-kadang kita suka ngeliat perusahaan orang kan ya, nyari lihat saham punya perusahaan orang, ngapain? Perusahaan kita lagi bagus, growth-nya lagi oke, risiko bisa kita manage sendiri gitu ya. Maka sebaiknya invest lagi, jangan keluar. Ngapain? Invest lagi, pompa lagi, toh lagi bagus. Kita tahu momentumnya segala macam. Ini kadang-kadang ya kita lagi bagus sedikit nih, growth-nya lagi oke, profit lagi oke. Lalu kita ada free cash flow yang nganggur. Terus kita pikirannya adalah perusahaan mana yang mau gue invest. Tuh Mas Ahmad. Ya, kenapa mesti lihat orang? Orang aja ngelihat kita gitu ya. Kenapa kita harus lihat orang? Nah, itu kebanyakan kita tuh sukanya tuh banyak-banyak, bukan besar-besar. Saya lebih suka punya 1 triliun dibanding 100 perusahaan tapi nggak ada yang jadi gitu loh, ngapain gitu. Nah itu ya mungkin nanti ini yang kita akan bahas ya Der ya, bagaimana kita mengembangkan bisnis gitu. Iya betul ya, apalagi secara financial. Temanya lebih detail banget ya. Insya Allah ini kita petakan kenaikan 5 kali lipat ya. Ya. Mas Ahmad ya. Masya Allah. Coach Rene di ujung obrolan, bagaimana tentang isu karyawan yang memang sampai sekarang kayaknya nggak kelar-kelar ya. Satu hal yang paling menarik tadi yang Coach Yusak tadi bilang ya, ada satu riset yang bagus banget tentang Ambidex Company. Ambidex Company itu perusahaan yang punya kepiawaian untuk nggak cuman eksploitasi bisnis yang ada. Jadi kayak kalau helm, jadi diperdalam helmnya, tapi dia juga masuk ke bisnis yang lain. Nah, gue teringat satu hal sebelum tadi Coach Yusak menyampaikan dengan sangat eloquent, ya invest in your own company first gitu ya. Invest in what gitu kan yang menariknya. The best investment is you and the next is the people you trust gitu kan. Kenapa? Karena gini, orang-orang yang ada di samping lo itu sudah dipilih oleh Allah, dia di samping lo. Masalahnya lo mau tumbuh kembang sama mereka atau enggak. Dan lo mesti paham mereka-mereka yang punya capacity untuk hanya menjalankan bisnis yang sifatnya eksploitasi, atau yang mereka punya peluang untuk ke samping. Jadi untuk bisnis yang bahasanya eksplorasi. Kalau yang eksplorasi itu nggak bisa ditunjuk bro. Ya, eksplorasi itu memang benar-benar harus ada dari keinginan orang itu dan harus nyambung dengan yang kau kehendaki, dan yang dikehendaki kan jangan more money, tapi justru ada arahan yang nyambung dengan misinya. Makanya yang akhirnya yang datang orang-orang yang terpanggil, bukan orang-orang yang cuma ngeliat peluang. Kalau ditunjuk mah siapa? Gue sih jalanin aja, yang penting Bapak bayar ya. Tapi dia nggak ada hati di situ. Ini terinspirasi juga dengan kawan-kawan yang kita sering ngobrol jalan bareng kemarin. Fokus masa depan itu is a few that matters. A few kan, itu jadi salah satu misi. Few itu apa sih? Food, energy, water, iya kan. Nah, fokus di situ. Selama masih dalam fokus itu tertarik, tapi udah di luar itu ya don't worry. Nah, dirimu apa? Mesti kembangkan dulu misinya. Dan kawan-kawan yang memulai usaha itu cuma alat untuk menuntaskan misi. So what is your mission? Wih. Good point. Terakhir Mas Ahmad,
mungkin bisa ditancapkan lagi, ditajemin lagi terakhir pas apa yang didapat dari 360 Business Blueprint apa segala macam ya. Selain 5 kali lipat, angka tadi berapa jadi kenaikan ya coach? Kita ngomong ikhtiar ya, kita kan nggak bilang bahwa ini adalah yang paling benar apa segala macam ya. Itu kan workshop selama 4 harian 4 hari, ya. iya. Ya itu sangat banyak sekali ya, karena di situ itu selain ketemu banyak coach-coach juga ketemu banyak pelaku bisnis yang lain. Iya. Sebenarnya ketika saya bercerita dengan satu sama yang lain, itu banyak cerita-cerita yang relate itu. Sebenarnya nggak saya doang kok yang ketipu, itu banyak juga yang peserta yang di situ juga. Ada juga yang sampai berantem sama mertuanya, diadu domba karyawan, berantem sama mertuanya juga ada tuh, karena di situ kita sharing-sharing. Epic ya. Cuman ya, yang saya suka dari workshop Business 360 itu, coachnya itu bisa begal sampai malam gitu loh. Jadi bisa ditahan sampai malam. Karena waktu itu kan kita ngobrol sampai jam 11 malam. Saya di situ itu nggak pernah balik ke kamar kurang dari jam 9 gitu. Oke. Karena kita bisa diskusi sampai larut kan gitu kan. Nah, itu kan akhirnya kan menambah wawasan kita, terus lebih bisa explore problem kita ke coachnya secara personal kan. Jadi kadang saya tungguin nih Coach Yusak kalau sepi atau Coach Ismail kalau sepi. Concernnya terus jagain. Kayak ini, kayak ke dokter gitu ya. Kapan nih dokternya ke toilet? Iya, kapan nih gue samperin. Karena emang yang membedakan kan adalah di sini kita praktisi ya. Iya. Ya kan praktisi. Jadi kan kalau ngomong praktisi ya maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin kalau yang jarang diajak ngobrol, kabur-kaburan atau mungkin langsung buru-buru ke kamar si pembicaranya, bisa jadi yang pertama mungkin dia capek. Kita harus husnuzon dong ya, capek atau hitung-hitungan masalah, kan lu bayar segitu ngapain gue kasih banyak gitu ya. Atau yang ketiga lebih parahnya lagi, memang dia nggak expert di bidangnya dan dia nggak mempraktekkan bisnisnya gitu. Jadi aduh gue daripada gue tanya gue kabur gitu. Nah, ya kita siap-siap di situ semuanya ya rela untuk ditanya kapanpun, insya Allah selagi memang batas wajar ya, bukan berarti pas lagi mau tahajud juga diganggu juga jam 2 malam gitu. Dan jangan tanya soal pernikahan. Iya betul. Tanya soal bisnis kan. Iya betul. Apalagi jangan tanya juga kira-kira ntar nih yang mimpin Jakarta siapa nih? Iya. Aduh, lama kan? Apa? Enggak, partai. Oh iya. Oh, bikin partai. Iya. Oke. Kalau Cocok bro. PKS. Iya. PKS. kok pakai Apa tuh? Partai Kasih Solusi. aku deg-degan. Iya, tapi katanya nggak jadi dari Jakarta. Ya udah, thank you Mas Ahmad ya. Ya, mantap. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Reunian lagi yuk, main bola. Iya, main bola. Ya, nanti kita ajak. Siap. Yang kemarin juga pada kumpul kan kita juga sering ajakin ketemuan apa segala macam. Enaknya begitu teman-teman. Jadi silaturahmi tetap terjaga. Kalau pengen tahu lebih lanjut 360 Business Blueprint seperti apa, daftarnya kemana, detailnya, tutupnya kapan, berapa seatnya ada di bawah. Oke? Kita kasih solusi.